Di tengah masa sulit keuangan negara akibat dihantam pandemi COVID-19, Indonesia diguncang temuan yang mencenangkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN menemukan adanya 97.000 pegawai negeri sipil atau PNS fiktif yang digaji negara bahkan mendapat uang pensiun. Badan Pegawaian Negara atau BKN menemukan banyaknya pegawai negeri sipil atau PNS fiktif. Jumlahnya bukan main-main. BKN menyebut sekitar 97.000 aparatur sipil negara atau ASN fiktif hingga saat ini menerima gaji. Bahkan ada mendapatkan uang pensiun. Temuan tersebut berasal pada proses pemutahiran data pada tahun 2014. Kepala Badan Pegawaian Negara Bima Haryawi Bisana mengatakan pada tahun 2014 menemukan hampir 97.000 data PNS atau ASN fiktif. Bahkan wujud keberadaan dari ribuan PNS ini tak jelas adanya. Data PNS fiktif tersebut hingga saat ini belum pernah ada pemutahiran data. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo dalam keterangan pada Selasa 25 Mei lalu, menegaskan bahwa permasalahan data 97.000 PNS fiktif yang tak berwujud tetapi menerima gaji tersebut sudah selesaikan. Kabar adanya 97.000 data PNS fiktif tersebut merupakan berita lama yang kembali muncul. Di sisi lain, Kementerian Keuangan akan segera melakukan penelusuran terkait adanya data 97.000 PNS atau ASN fiktif yang menerima gaji dari negara. Atas temuan yang menggegerkan tersebut, Wakil Rakyat Komisi 2 DPR RI segera meminta penjelasan detail Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, DPR juga akan meminta penjelasan Badan Kepegawaian Negara terkait 97.000 data fiktif yang tercatat sebagai penerima gaji hingga dana pensiun. Diharapkan pemerintah segera melakukan pemutahiran data PNS agar lebih akurat. Terlebih lagi, bila tidak akan sangat membebani anggaran negara. Ya, pemirsa, Indef menilai data PNS fiktif yang masih digaji oleh APBN bukti lemahnya sistem pendataan di bawah kepegawaian negara. Jika tidak segera diatasi, Indef memastikan efisiensi anggaran akan semakin melempar. Ekonom Indef Eko Listianto menegaskan terbongkarnya 97.000 PNS atau ASN fiktif sebagai bukti lemahnya sistem pendataan kepegawaian negara. Indef mengkritik seharusnya Dinas Kepegawaian Daerah aktif memverifikasi data pegawai negeri sipil di wilayahnya. Selain itu, data kepegawaian negara yang tidak diupdate secara real time akan menjadi celah korupsi yang merugikan negara. Macam ini itu membuktikan bahwa memang masih banyak celah begitu di dalam konteks kita mendata aspek kepegawaian negara begitu. Nah, sehingga menurut saya ya ke depan memang ini harus dibenahi segera mungkin begitu supaya nanti tidak menimbulkan inefisiensi baru begitu ya di dalam katakanlah belanja negara begitu, karena ini kan ribuan orang ya, tentu dia punya implikasi kepada anggaran yang besar begitu. Kalau kemudian nggak segera dibenahi, saya rasa memang ya ke depan akan muncul problem-problem ikutan yang banyak. Kementerian Investasi menyatakan pembentukan Satgas Percepatan Investasi merupakan langkah pemerintah dalam mempercepat penyelesaian hambatan berusaha serta meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Usai Presiden membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 dan ditunjuknya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas, dinilai dapat mempercepat penyelesaian hambatan berusaha serta meningkatkan investasi dan penyediaan lapangan kerja. Selain itu, Ketua Satgas Percepatan Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan pembentukan Satgas Investasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di daerah. Tiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM daerah, sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat masuknya investasi ke daerahnya. Seperti diketahui, Satgas Investasi memiliki tugas diantaranya memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha telah mendapatkan perizinan berusaha serta mendorong percepatan usaha bagi sektor yang cepat menghasilkan devisa dan lapangan pekerjaan. Sementara itu, pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta sektor pariwisata dan juga pelaku usaha ekonomi kreatif untuk berinovasi dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Sandiaga pastikan program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memberikan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Saat bertemu dengan pelaku usaha ekonomi kreatif di wilayah Cirebon, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui COVID-19 memaksa pelaku usaha untuk meningkatkan keterampilan bukan hanya di bidang jual online, tapi juga menciptakan konten kreatif untuk memasarkan produk-produknya. Sandi mengakui para pelaku usaha ekonomi kreatif membutuhkan pembinaan dan akses permodalan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini minta pemerintah daerah membantu memetakan para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19 untuk didata sehingga bantuan akan tepat sasaran. 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol, garap semua potensi. Dan para pelaku ekonomi kreatif memiliki satu kebutuhan yang sama, yaitu untuk diberikan pelatihan, pendampingan, dan juga akses permodalan. Ini yang akan kita bantu dengan program-program Kemenparekraf untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Cek. Itu langkahnya seperti apa, Pak? Langkahnya adalah memberikan bantuan dana hibah pariwisata. Dana hibah pariwisata harus kita perluas, bukan hanya hotel dan restoran, tapi juga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Kita tidak ingin dengan ditutupnya tempat-tempat usaha tersebut akan memicu PHK massal. Pemerintah harus hadir dengan memberikan sentuhan, yaitu dana likuiditas. Ya, pemirsa, News Pagi masih akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.